Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nora Mia Azmi SHMH, dosen tetap pada program S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Secara khusus, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Hukum Pelindungan Perempuan dan Anak. Mata kuliah Hukum Pelindungan Perempuan dan Anak mempunyai kode mata kuliah MKK 744 dan berbobot 2 SKS. Mata kuliah ini ditujukan bagi mahasiswa di semester ganjil. Proses pembelajaran dilaksanakan selama 1 semester dengan 16 kali pertemuan, termasuk di dalamnya ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Bobot penilaian terdiri dari 10% kehadiran, 15% tugas, 35% UTS, dan 40% UAS. Mata kuliah ini dirancang agar mahasiswa mampu menerapkan teori-teori hukum dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan hukum di tengah masyarakat. Dan mahasiswa mampu melakukan penelitian hukum yang inovatif sesuai dengan perkembangan hukum dalam masyarakat. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi permasalahan hukum sebagai bagian dari penerapan teori hukum, dan mahasiswa mampu merumuskan paradigma hukum dalam masyarakat berbasis penelitian hukum. Untuk mencapai CPMK tersebut, metode pembelajaran yang saya terapkan mengusung pendekatan student centered learning dengan kerangka delivery, interaction, dan assessment. Metode kuliah dilakukan secara hybrid yang terdiri dari pertemuan tatap muka di kelas dan secara online menggunakan platform Zoom dan WhatsApp Group. Secara spesifik, dalam proses interaksi kelas, saya menggunakan strategi metode studi kasus. Melalui strategi ini, mahasiswa tidak hanya mendengarkan teori hukum dan pasal-pasal perlindungan secara pasif, tetapi ditantang untuk langsung mengonstruksikan dan menerapkan pasal-pasal tersebut ke dalam kasus pelanggaran hak perempuan dan anak yang nyata terjadi di masyarakat. Dengan demikian, mahasiswa dilatih secara kritis untuk menjadi problem solver yang mampu memberikan solusi hukum konkret atas isu-isu sosial tersebut. Berikut adalah cuplikan proses pembelajaran yang saya lakukan secara real di kelas. Selamat menyaksikan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi. Senang sekali jumpa kembali dengan adik-adik semua dalam pertemuan kita yang kedua pada hari ini untuk mata kuliah Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak. Apa kabar semuanya? Sehat? Baik. Nah, adik-adik semua, hari ini kita akan melihat perlindungan hukum dari aspek hukum pidana. Sebelum kita mulai perkuliahan, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Jadi sama-sama kita berdoa dengan keyakinan masing-masing di dalam hati. Baik, berdoa selesai. Mudah-mudahan perkuliahan kita ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Nah, adik-adik semuanya, untuk memulai kuliah, jangan lupa untuk absen. Nah, absen bisa langsung adik-adik untuk scan barcode yang ada di depan. Nah, Ibu berikan waktu untuk scan barcode masing-masing. Oke, selesai ya. Nah, mari kita sebelum kita mulai kuliah, Ibu mau review dulu sedikit pertemuan kita yang pertama kemarin. Kita sudah sepakat ya, kuliah masuk tepat waktu, kemudian tugas akan dikerjakan sesuai dengan arahan dosen, dan mahasiswa juga nanti akan mencari literasi bacaan sesuai yang diarahkan oleh dosen. Ya. Nah, pada hari ini, pada pertemuan kedua, kita akan melihat lebih dalam tentang perlindungan hukum dari aspek hukum pidana. Sebelumnya,
Adik-adik, tujuan pembelajaran dari pertemuan kuliah kedua ini adalah untuk membuat mahasiswa memahami pengertian perlindungan hukum perempuan dan anak. Pengertian perlindungan hukum perempuan dan anak. Kemudian, mahasiswa memahami sistem perlindungan hukum perempuan dan anak di Indonesia. Yang ketiga, mahasiswa memahami bentuk-bentuk tindak pidana di mana perempuan dan anak berpotensi menjadi korban. Dan yang keempat, bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum untuk perempuan dan anak yang menjadi korban dari tindak pidana. Gitu. Kenapa perempuan banyak menjadi korban? Kenapa anak-anak dan perempuan rentan menjadi korban? Kalau kita lihat dalam tipologi korban, anak-anak dan perempuan itu adalah anak-anak, perempuan, dan orang tua adalah paling banyak menjadi korban kejahatan. Karena secara fisik mereka lemah, kemudian secara pengetahuan, pemahaman, kalau anak-anak banyak yang belum mengerti, sehingga mudah termanipulasi, sehingga akhirnya menjadi korban. Baik, lalu selanjutnya judul mata kuliah ini adalah hukum perlindungan perempuan dan anak. Mungkin adik-adik berpikir, mengapa dinamakan hukum perlindungan perempuan dan anak? Kenapa nggak dinamakan saja hukum perlindungan masyarakat atau hukum perlindungan laki-laki? Karena hukum perlindungan perempuan dan anak nanti bisa dimaknai berarti laki-laki tidak dilindungi oleh hukum. Nah, gitu ya. Nah, kenapa dinamakan hukum perlindungan perempuan dan anak? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Silakan. Ya. Karena perempuan dan anak lebih rentan terkena dampak kejahatan dan mengingat perempuan dan anak ini dianggap lemah dalam perlawanan terhadap kejahatan, yang dimana kejahatan yang mendominasi pelakunya adalah laki. Ya, betul ya. Terima kasih Salwa. Jadi menurut Salwa, anak-anak dan perempuan itu rawan menjadi korban kejahatan atau rentan menjadi korban kejahatan. Apakah kemudian itu menempatkan perempuan dan anak-anak menjadi istimewa? Nah, jadi adik-adik, di dalam sistem hukum di Indonesia sudah diatur bahwa sebenarnya perempuan dan anak-anak itu diberikan regulasi khusus. Ya, ada aturan khusus yang mengatur tentang perlindungan hukum kepada anak dan perempuan. Mengapa? Karena anak dan perempuan itu dia adalah kelompok dari orang-orang yang rentan atau vulnerable untuk menjadi korban kejahatan. Oke, nah kemudian apakah dengan mereka dilindungi dengan aturan yang khusus membuat kelompok anak-anak dan perempuan ini lebih rendah posisinya dari kelompok yang lain? Tidak, ya. Apakah kemudian jika perempuan dan anak-anak disediakan regulasi khusus, maka kelompok yang lain itu istimewa? Atau malah kelompok anak dan perempuan ini istimewa? Tidak demikian ya. Jadi sebenarnya yang diinginkan dari perlindungan hukum ini, hukum perlindungan perempuan dan anak, tujuannya adalah untuk menjamin anak dan perempuan dapat menikmati haknya dengan nyaman, dengan aman, tanpa diskriminasi, tanpa mengalami kekerasan, dan tanpa eksploitasi. Jadi itu alasan mengapa kemudian dinamakan hukum perlindungan perempuan dan anak. Ya, karena pertama, perempuan dan anak itu rentan. Kedua, negara sudah menjamin ada regulasi khusus. Yang ketiga, bukan untuk membuat mereka menjadi kelompok yang lebih rendah, bukan juga untuk membuat mereka istimewa, tapi untuk menjamin mereka menikmati haknya tanpa diskriminasi dan eksploitasi. Nah, pertanyaan berikutnya, mengapa kelompok perempuan dan anak ini digabung jadi satu?
Kenapa nggak dipisah aja? Misalnya mata kuliah hukum perlindungan perempuan aja atau hukum perlindungan anak saja. Kenapa digabung jadi satu? Nah, itu karena ada 4 alasan di sini ya. Ada 4 pertimbangan mengapa digabung menjadi satu. Yang pertama karena mereka adalah vulnerable groups. Ya, vulnerable groups atau kelompok rentan. Dalam perspektif hak asasi manusia, anak dan perempuan paling sering mengalami pelanggaran hak. Nah, kalau ada tindak pidana atau pelanggaran HAM, pasti paling banyak angkanya anak-anak dan perempuan yang jadi korban. Ya. Kemudian di lingkungan sekolah, di lingkungan pekerjaan, di lingkungan politik, anak atau perempuan paling sedikit bisa tampil tapi paling sering menjadi korban, ya. Jadi posisinya harus diberikan jaminan oleh negara secara spesifik. Makanya kemudian dibuatlah, bahkan untuk fakultas hukum dibuat mata kuliah hukum perlindungan perempuan dan anak. Yang kedua, karena ada instrumen khusus, ada regulasi khusus, mulai di tahap internasional sampai dengan tingkat nasional, ada produk hukum yang khusus memang mengatur tentang perlindungan kepada anak dan perempuan. Adik-adik bisa melihat dalam konvensi CEDAW atau Convention of Elimination of All Forms Discrimination Against Women atau CEDAW, itu dikatakan bahwa semua negara sepakat tidak setuju atau melawan segala bentuk kekerasan kepada kaum perempuan. Lalu ada Convention on the Right of the Child untuk perlindungan anak, bahwa anak harus dijamin hak terbaik, the best right for child. Ya, jadi harus ada jaminan hak yang terbaik untuk anak. Nah, di Indonesia, karena Indonesia sudah meratifikasi 2 konvensi ini, itu dilahirkan dalam bentuk undang-undang sebagai produk nasional. Turunannya adalah undang-undang. Nah, ada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang biasa kita kenal dengan Undang-Undang UU-PK, ya. Kemudian Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang apa? Pencegahan kekerasan seksual. Ya, itu perlindungan kepada perempuan. Nah, yang ketiga, kenapa digabung perempuan dan anak dalam satu mata kuliah ini atau dalam satu analisa, ya, atau dalam satu pemahaman? Karena permasalahan hukumnya seringkali berkaitan, ya. Permasalahan hukumnya seringkali berkaitan antara perempuan dan anak, ya. Misalnya, kalau ada seorang ibu korban kekerasan dalam rumah tangga, biasa anak juga ikut jadi korban. Kemudian, kalau ada kekerasan seksual, perdagangan orang, itu selalu incarannya, ya. Kalau kita lihat fakta di lapangan, perempuan di bawah umur, posisinya masih sebagai anak. Jadi melihat situasi ini wajar, kemudian ada regulasi khusus secara spesifik untuk menjamin keamanan anak dan perempuan, kemudian dikaji dalam satu mata kuliah. Dan yang terakhir adalah pendekatan berbasis hak atau right based approach. Apa ini? Bahwa fokus mata kuliah hukum perlindungan perempuan dan anak itu tidak hanya menghukum pelaku saja, ya, tapi memastikan bahwa hak perempuan dan anak itu dihormati, dipenuhi oleh siapa? Oleh individu, warga, masyarakat, individu dalam masyarakat, oleh masyarakat, oleh keluarga, sekolah, bahkan sampai dengan negara. Baik. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, siapa yang bertanggung jawab melindungi perempuan dan anak? Nah, tadi kan kita di awal sudah tahu bahwa kenapa namanya hukum perlindungan perempuan dan anak, karena negara secara khusus membuat regulasi secara spesifik menganggap anak dan perempuan itu rentan. Tapi
aparat penegak hukum, sekolah, keluarga, atau diri pribadi? Jawabannya adalah sistem. Nah, jadi ada sistem yang harus dibuat untuk menjamin semua unit itu benar-benar memang mematuhi regulasi yang ada, ya. Jadi ada special protection untuk anak dan perempuan yang diciptakan oleh sistem ini, yang menjamin anak itu bisa beraktivitas, anak dan perempuan itu bisa beraktivitas tanpa harus mengalami hal-hal yang merugikan dirinya. Misalnya, dia berkeluarga, dijamin di dalam keluarga itu suaminya tidak akan melakukan kekerasan kepada dia. Anak pergi ke sekolah, ada jaminan bahwa anak sedang belajar tidak mengalami kekerasan baik secara verbal maupun secara fisik. Kalau kekerasan secara verbal itu contohnya gimana? Bully ya biasanya ya. Nah, kalau kekerasan fisik, penganiayaan gitu ya. Nah, kalau kekerasan verbal itu yang terluka fisiknya atau apanya? Batinnya, mentalnya ya, kena mental kalau istilah anak sekarang ya. Itu kekerasan juga. Nah, di dalam keluarga penelantaran, ya, suami yang tidak memenuhi nafkah pada istri, silent treatment, itu semuanya juga bentuk kekerasan. Makanya di dalam undang-undang pencegahan KDRT itu disebutkan ada dua macam kekerasan. Kekerasan secara mental, ya, fisikis, dan kekerasan secara fisik. Mendiamkan istri, ya, tidak menanyakan kabarnya, dibiarkan saja istri mengalami tekanan dari keluarga suami, suami tidak tampil di depan membantu istri, lama-lama bisa rusak misalnya. Ya. Nah, hal-hal seperti inilah yang menjadi perhatian oleh negara, ya, yang kemudian membentuk satu sistem sebagai special protection kepada anak dan perempuan. Jadi siapa yang bertanggung jawab? Jadi bukan tugas polisi saja, bukan hakim saja, ya. Semua pihak harus bertanggung jawab. Semua elemen harus melindungi. Nah, kalau kita lihat di dalam, kita kaitkan ya dengan hukum Islam, ada dulu pepatah indah yang mengatakan bahwa perempuan itu adalah tiang negara. Ya, jadi kalau baik perempuannya terjamin aman dia beraktivitas, maka akan terbentuk masyarakat yang baik pula. Kenapa? Karena ibu, dia menjadi guru dalam keluarga. Dia menjadi guru pertama bagi anak-anaknya. Dia menjadi penyemangat suaminya. Kalau dia mentalnya rusak, fisiknya rusak, ya, dia tidak bisa menjalankan, tidak bisa menikmati hak-haknya, maka lama-kelamaan akan tergerus sosial masyarakatnya, gitu ya. Nah, jadi ini juga menjadi filosofi dari hukum perlindungan perempuan dan anak. Kita masuk ke bagian hukum pidananya. Apakah memukul satu-satunya bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak? Nah, faktanya tidak. Faktanya ternyata bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa dalam bentuk fisik. Dalam bentuk apa lagi? Fisikis. Lalu seksual. Ada juga negligence atau penelantaran. Ada eksploitasi dan ada kekerasan berbasis digital. Nah, mari kita lihat satu persatu ya. Kekerasan fisik sudah diatur, perbuatan ini dilarang secara tegas dalam KUHP. Oke, mengapa hukum tidak hanya menghukum pelaku, tapi juga berupaya mencegah kejahatan terjadi? Karena ada dua macam bentuk perlindungan ya, ada perlindungan preventif dan ada perlindungan represif. Jadi di sini selain menghukum pelaku juga harus difikirkan upaya pencegahannya. Dimulai dari edukasi kepada anak dan orang tua, kemudian perlunya literasi digital, bijaksana menggunakan gawai, itu tugas dari sekolah, anak-anak, bahkan kita kalau kita punya saudara yang lebih muda dari kita.
Kemudian pengawasan dari sekolah dan keluarga dan sosialisasi hukum, ya, sehingga minimal anak-anak dan perempuan teredukasi dan tidak mudah terperdaya ketika ada pelaku yang mencoba grooming kepada korban, ya. Kemudian yang kedua, nah ini adalah perlindungan hukum dalam bentuk yang lebih tegas, represif, di mana perlu penegakan hukum yang tidak pilih-pilih kepada pelaku, ya. Jadi jangan kalau pelakunya anak anggota dewan misalnya, oh nanti itu beda perlakuannya, treatmentnya, tidak boleh, ya, tetap harus diproses. Kemudian ada pendampingan hukum. Ini karena banyak sekali korban dari kejahatan-kejahatan seksual, eksploitasi ini, korban mengalami trauma yang sangat berat, sehingga perlu pendampingan baik dari psikologi maupun dari lawyer, advokatnya, ya, atau pengacaranya atau kuasa hukumnya. Lalu pemulihan kembali kondisi korban dalam bentuk rehabilitasi ini perlu difikirkan, ya. Lalu restitusi dan pemulihan psikologis. Nah, jadi ini menjadi juga bagian hak dari korban, di mana anak atau perempuan ada yang menjadi korban dari tindak pidana. Restitusi, rehabilitasi dan pemulihan psikologis harus dijamin oleh negara, itu diperoleh oleh korban. Tidak hanya menghukum pelaku. Nah, kalau dulu ada pandangan bahwa menghukum pelaku itu adalah bentuk keadilan bagi korban. Tidak. Menghukum pelaku itu resiko yang harus ditanggung oleh pelaku, hukuman sanksi pidana tersebut itu yang harus dia terima. Itu bukan keadilan bagi korban. Itu satu. Yang kedua, keadilan bagi korban adalah keadilan yang memulihkan, mengembalikan kondisi korban kepada bentuk semula. Saya mau berikan satu studi kasus. Seorang pelaku berkenalan dengan anak berusia 13 tahun melalui media sosial. Setelah beberapa minggu membangun kedekatan dan memberikan hadiah, pelaku mengajak korban bertemu dengan tujuan untuk melakukan perbuatan yang tidak layak. Apakah perbuatan pelaku tersebut termasuk tindak pidana kepada anak? Iya, itu tindak pidana apa tuh? Grooming atau eksploitasi? Grooming, ya, grooming. Kemudian mengapa child grooming berbahaya? Ada yang memberikan pendapat kenapa child grooming berbahaya? Karena bisa merugikan untuk si korbannya sendiri. Benar, merugikan korban, merugikannya lahir batin, ya. Ya, baik. Karena kalau korban, terutama ya kalau anak dan perempuan, ketika mereka sudah menjadi korban eksploitasi seksual, itu masa depannya sudah susah. Mengapa? Misalnya mau ikut polisi nanti nggak bisa lagi, mau ikut sekolah kedinasan nggak bisa lagi, mau menikah pun masyarakatnya nanti menghakimi, gitu ya. Jadi memang kita semua bagian dari sistem perlindungan hukum tersebut, gitu ya. Jadi kita cegah. Kemudian bentuk perlindungan preventif apa yang dapat dilakukan kepada si anak. Nah, tadi ada sosialisasi hukum, ada pengawasan dari orang tua. Nah, dalam kondisi anak seperti ini, apa perlindungan preventif yang bisa paling tepat untuk si anak? Pencegahan seperti apa yang bisa dilakukan? Ya, silakan Balkis. Pengawasannya, perlindungannya tuh biasanya pengawasan nih terhadap anak tersebut. Pengawasan terhadap anak tersebut itu harus melibatkan semua, ya. Ya, memang itu tanggung jawab. Jadi menjadi orang tua itu tidak sekedar melahirkan saja, tapi juga harus mengawasi, ya. Walaupun sudah gede, tetap juga harus diawasi. Dan yang terakhir, bentuk perlindungan hukum represif apa yang harus diberikan kepada korban? Nah, kalau sudah represif itu berkaitan dengan hukum, ya. Bentuk perlindungan seperti apa yang dapat diberikan kepada korban? Rehabilitasi, ya. Jadi anak-anak ini harus direhab, ya, diberikan pemahaman bahwa yang dia lakukan itu salah,
bahwa dia jangan tergoda. Mengapa? Karena anak-anak pola pikirnya berbeda dengan orang dewasa. Ya, mereka masih perlu banyak. Baik, jadi untuk hukum pelindungan perempuan dan anak, khususnya pelindungan hukum dari aspek pidana, demikianlah sedikit ya paparan dari Ibu, di mana nanti untuk analisa lebih mendalam akan kita analisa kembali, kita pelajari kembali pada pertemuan berikutnya. Oke, mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini memberikan manfaat, memberikan pencerahan kepada adik-adik semuanya. Terima kasih atas atensinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman proses pembelajaran mata kuliah Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak pada Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKPT Sertifikasi Dosen tahun 2026. Semoga video ini dapat menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen tahun 2026. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.